Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Arisnawati di podcast Akuntansi Manajemen. Hari ini di podcast ke-6 ini saya akan ngebahas soal kira-kira apa ya? Saya akan ngebahas soal penganggaran atau budgeting untuk manajemen strategi atau juga disebut dengan strategi manajemen dan pengendalian keuangan finansial controlling. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja mulai. Selamat mendengarkan teman-teman. Oke teman-teman, di pembahasan pertama kita akan ngebahas soal pendahuluan dulu ya. Di sini pendahuluan dari materi ini ialah pencapaian keberhasilan dan kinerja yang baik suatu perusahaan tidak dapat dicapai dengan cepat atau instan dalam waktu yang sekejap. Banyak pasang surut yang akan mereka hadapi, baik itu hal yang mudah ataupun tidak mudah dalam mencapai kesuksesan suatu bisnis dan usaha. Beberapa contoh perusahaan yang telah mengalami pasang surut dalam menjalankan bisnis dan usahanya. Jadi di sini kita akan membahas soal bahwasanya dalam membangun sebuah perusahaan itu tidak selamanya berjalan dengan mulus gitu, ada tahap pasang surutnya, sehingga ini menjadi power buat mereka untuk jauh lebih baik lagi ke depannya. Di sini saya akan membahas ada beberapa perusahaan yang memang dalam masa beroperasinya itu tidak mudah. Pertama itu ada Lehman Brothers. Di sini saya akan bahas khusus Lehman aja teman-teman. Jadi Lehman Brothers ini pernah mengalami kebangkrutan teman-teman pada saat krisis global, yaitu pada tahun 2008, di mana Lehman Brothers ini bergerak dalam bidang bank investasi. Ini mampu bangkit kembali pada tahun 2012, di mana Lehman Brothers ini telah mampu membayar hutang-hutang mereka kepada kreditur dengan jumlah yang signifikan, yaitu hampir mencapai 450 dolar gitu kan, miliar. Menurut Avebaun, dia mengatakan bahwasanya perusahaan ini mengalami kebangkrutan karena perusahaan tersebut belum memiliki perencanaan manajemen dalam menghadapi krisis global yang tidak diprediksi sebelumnya. Jadi dia mengatakan bahwasanya perusahaan ini mengalami kebangkrutan ini karena mereka belum punya rancangan manajemen yang memang benar-benar tersusun dengan baik gitu kan, sehingga ketika ada krisis global mereka tidak bisa menghadapi karena mereka belum ada persiapan atau manajemen mereka belum bagus, belum sampai ke arah sana gitu. Nah, di sini kalau kita ngelihat fenomena gitu kan, banyak perusahaan besar yang mereka mengalami pasang surut sampai gulung tikar ini, maka salah satu aspek yang menjaga keberlangsungan usaha adalah adanya proses tata kelola yang meliputi penganggaran, manajemen strategi, dan pengendalian. Jadi salah satu hal yang bisa dilakukan oleh setiap perusahaan dalam menghadapi hal ini yaitu dengan penganggaran, manajemen strategi, dan pengendalian, sehingga ketika one day ketika ada hal yang memang bisa beresiko besar terhadap perusahaan mereka, mereka bisa siap gitu. Di sini Bergamen mengatakan bahwasanya ketiga aspek tersebut memiliki peranan gitu. Salah satu dari aspek tersebut ialah tadi ada penganggaran manajemen, ada strategi, dan pengendalian yang gitu. Jadi itu merupakan tiga aspek penting gitu, menjaga keberlangsungan perusahaan sehingga perusahaan dapat mempertahankan kinerjanya sesuai dengan ekspektasi para investor gitu kan, seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan di perusahaan tersebut. Oleh karenanya pada bagian podcast ini kita akan ngebahas soal rumusan masalah yang berkaitan dengan hal-hal berikut gitu kan, hal-hal tersebut. Yang pertama kita akan ngebahas soal apa yang dimaksud dengan penganggaran atau budgeting, terus yang kedua kita bagaimana sih hubungan penganggaran, manajemen strategi, dan pengendalian keuangan gitu. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan ngebahas soal definisi dari anggaran gitu kan. Kalau kita ngebahas soal anggaran kan sebelumnya pasti kita pengen tahu tuh sebenarnya definisi dari anggaran itu apa sih gitu kan. Jadi definisi anggaran ini adalah rencana terperinci menggambarkan cara di mana sumber daya keuangan ini atau para moneter ini akan digunakan nanti selama periode waktu tertentu. Jadi eh, rencana anggaran ini yaitu rencana rencana terperinci gitu dari setiap perusahaan gitu untuk satu periode atau untuk beberapa tahun ke depan ini. Ini anggaran ini dana mau dikemanain gitu kan. Jangan sampai dana itu kan, kalau keuangan dalam perusahaan itu kan nggak bisa diem ya, harus misalnya tetap berputar gitu. Berputar untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan gitu. Nah, di sini menurut Lydia dia mengatakan ada beberapa penerapan anggaran dan perencanaan yang efektif gitu.
Pertama, ada menjadikan para manajer memiliki perencanaan. Jadi diharapkan setiap manajer ini memiliki perencanaan yang baik gitu. Terus yang kedua adalah meningkatkan komunikasi terkait dengan implementasi rencana dan seluruh fungsi pada perusahaan. Jadi dengan adanya rancangan ini diharapkan setiap komunikasi ini dapat meningkat gitu, sehingga nanti akan memberikan implementasi rencana pada seluruh fungsi pada perusahaan. Jadi seluruh fungsi yang ada di perusahaan itu dapat terserap itu, dapat saling berhubungan satu sama lain. Nah, selanjutnya adalah membantu para manajer dalam memberikan arah untuk melaksanakan pekerjaannya. Jadi sebagai salah satu arahan, jadi setiap manajer itu bisa memiliki arahnya gitu kan, diarahkan. Jadi mereka tidak semata-mata bergerak karena kemauan atau apalagi karena mood ya. Jadi ada yang mengarahkannya itu dengan adanya rencana ini. Selanjutnya, mengharuskan manajer untuk berpikir ke depan dan mengimplementasikan rencana mereka sesuai dengan komitmen, itu yang pasti ya. Terus di sini ada membantu dalam memberikan tujuan dan sasaran, membantu dalam mengidentifikasi, membantu mengkoordinasi dan memastikan bahwa rencana dan tujuan konsisten dengan tujuan organisasi. Jadi intinya dengan adanya rencana ini atau rencana anggaran ini, tujuan utamanya adalah membantu perusahaan untuk jauh lebih terarah gitu dalam hal dalam hal perencanaan, dalam hal konsistensi dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita ngebahas soal budgeting, penganggaran, strategi manajemen, manajemen strategi, dan financial controlling atau pengendalian. Di sini manajemen strategi dan penganggaran ialah kegiatan yang berbeda tetapi saling berkaitan. Namun apabila kedua aktivitas tersebut diimplementasikan secara bersamaan, maka dapat berdampak meningkatkan kinerja dan daya saing dari perusahaan. Adapun pengertian dari keduanya ialah sebagai berikut. Jadi dengan adanya manajemen strategi dan penganggaran ini, mereka ini saling berkaitan. Jadi apabila aktivitas tersebut diimplementasikan secara bersamaan nih, strategi dan penganggarannya itu secara bersamaan, ini akan berdampak sangat besar dan signifikan terhadap perusahaan. Oke, pertama kita akan soal mengetahui definisi dari penganggaran. Jadi penganggaran ini ialah proses mengalokasikan sumber daya keuangan atau perusahaan atau organisasi yang selanjutnya diturunkan ke seluruh unit kerja maupun fungsi-fungsi baik kegiatan bisnis maupun investasi. Jadi penganggaran ini ialah satu itu mengalokasikan atau istilahnya memasukkan dana gitu kan, sumber daya keuangan ke setiap bagian di perusahaan gitu. Nah, selanjutnya adalah strategi. Jadi strategi ini adalah pengambilan keputusan yang mengatur kegiatan bisnis dan implementasi perusahaan maupun organisasi yang telah ditargetkan pada hasil tertentu. Biasanya orang yang mengambil strategi ini adalah orang yang berada di high manager atau di bagian atas, orang-orang pemimpin-pemimpin perusahaan. Tidak bisa seorang sales mengambil keputusan gitu kan. Ini harus diambil oleh tahta tertinggi di perusahaan tersebut, itu baik CEO, direktur dan yang lainnya, dan nanti akan diturunkan ke middle management. Jadi high management, middle management, and the last is the low management gitu, seperti itu. Jadi strategi ini adalah salah satu cara mereka gitu kan untuk meningkatkan, untuk mengembangkan perusahaannya atau kemampuan perusahaannya untuk jauh lebih power aktif lagi ke depannya gitu, dan terutama bisa bersaing. Nah, di sini ada keputusan strategi, di mana keputusan strategi ini dibagi ketiga, teman-teman. Pertama adalah keputusan untuk mempertahankan dan meningkatkan aktivitas bisnis yang berkelanjutan. Jadi, keputusan yang pertama yang mereka ambil ini adalah satunya untuk meningkatkan, untuk mempertahankan aktivitas bisnis mereka untuk jauh berkelanjutan gitu. Gak apa-apa kecil tapi tetap berkembang daripada besar tetapi cuman bisa satu kali gitu kan, buat apa. Yang kedua adalah keputusan mengevaluasi peluang perubahan yang bertahap namun substansional. Jadi untuk mengevaluasi setiap peluang gitu kan, perubahan yang bertahap walaupun itu substansial gitu. Nah, yang ketiga adalah keputusan mempertimbangkan investasi pada kegiatan bisnis baru. Jadi dengan adanya keputusan strategi ini, mereka akan membuat pertimbangan di akhir bagaimana investasi pada kegiatan bisnis baru mereka ini apakah akan berjalan baik atau enggak. Jadi untuk investasi untuk bisnis baru sehingga perusahaan mereka dapat berkembang jauh lebih besar gitu. Nah, kesimpulannya teman-teman, bahwasanya faktor eksternal yang semakin kompleks pada kondisi yang seperti terjadinya pandemi COVID kemarin ini, resolusi industri 4.0 atau 4.0 dan juga adanya VUCA ini menyebabkan perilaku masyarakat jadi sangat dinamis. Oleh karenanya, untuk mengantisipasi perubahan tersebut, perusahaan atau organisasi memerlukan perencanaan
dan penganggaran yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi atau produk-produk atau layanan yang diperkirakan akan diminati oleh masyarakat gitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di podcast ke-6 ini. Saya harap teman-teman semua yang mendengarkannya dapat memperoleh ilmunya. Kalaupun ada kesalahan itu murni dari saya juga mohon perbaikannya. Sampai jumpa lagi di podcast ke-6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.